nanti kita ketemu di pidana, nah bebannya itu ada pada kalian polisi dan jaksa. Mari kita bertarung di pengadilan. Saya minta cepat, karena Gus Dur sudah lebih dari sebulan seingat saya ditahan. Mari kita bertarung di pengadilan, saya bisa belajarin nanti secara ilmu hukum, dan kita harap hakimnya jangan hakim yang masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada, kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif. Ada hal yang menarik ketika Egy Sujana itu mendatangi kantor Polri dengan maksud membebaskan Gus Nur. Apa yang kemudian menyita perhatian kita adalah ketika Egy Sujana CS ini kemudian meminta agar ketika nanti proses persidangan Gus Nur, ya, itu kemudian menantang, ya, bagaimana katanya nanti di pengadilan kemudian kita membuktikan sama-sama. Beliau menantang jaksanya, beliau menantang hakimnya. Bahkan menurut Egy Sujana bahwa dia mencoba menyetir sebuah hadis bahwa di antara 3 hakim, menurutnya Pak Egy Sujana ini, 2 di antaranya itu masuk neraka. Begitu ngerinya, ya, apa yang dinarasikan oleh Pak Egy Sujana. Dan menurutnya bahwa hakim yang akan nanti menangani kasus ini, ya, jangan sampai masuk angin, ya, dan jangan masuk di antara 2 kategori yang dimaksud oleh Nabi itu. Untuk lebih lengkapnya kita akan coba simak seperti apa penyampaian daripada Egy Sujana ini ketika ada di kantor polisi. Bebannya itu ada pada kalian polisi dan jaksa. Mari kita bertarung di pengadilan. Saya minta cepat, karena Gus Dur sudah lebih dari sebulan seingat saya ditahan. Mari kita bertarung di pengadilan, saya bisa belajarin nanti secara ilmu hukum, dan kita harap hakimnya jangan hakim yang masuk angin, hakimnya yang kata Rasulullah dari 3 hakim 2 masuk neraka, ya. Jadi kan biasanya sidang juga 3 hakimnya, itulah 2 potensi masuk neraka itu kuat sekali. Nah, oleh karena itulah di dalam kesempatan ini saya menghimbau kepolisian, terutama Kapolri, RJ ditegakkan sesuai dengan yang Anda keluarkan sini, peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021, dan juga kejaksaan saya ingatkan nanti juga ada poin tentang deponering, karena ini menyangkut agama, menyangkut keresahan masyarakat besar. Saya akan minta juga deponering nanti, dan terus banyak upaya-upaya lain. Dan ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Egy Sujana ini, bahwa kemudian, ya, ketika nanti Gus Nur ini, ya, sudah di persidangan, dia sangat berharap kemudian bahwa, ya, jaksanya nanti, ya, karena ini juga katanya adalah berurusan dengan ras, ya, berurusan dengan agama, maka dia akan meminta juga namanya deponering. Demikian pula hal yang sangat ditekankan oleh Pak Egy Sujana ini, yang kemudian membuat kita geleng-geleng kepala adalah katanya supaya hakimnya ini betul-betul, ya, hakim yang tidak masuk angin. Dan bahkan hal yang sangat menggelitik bagi kita semua, ya, karena Pak Egy Sujana itu membangun lagi narasi bahwa di antara 3 hakim, ya, karena katanya dalam proses persidangan itu kan ada 3 hakim, ya, dia mencoba, ya, menyetir sebuah hadis Nabi bahwa di antara 3 hakim itu 2 di antaranya itu masuk neraka, hanya satunya yang selamat, ya. Dan dia berharap menurutnya bahwa, ya, nanti yang akan menangani kasus daripada Sugeng Nur dan Bambang Trimulyono ini terkait dengan dugaan, ya, penistaan agama, itu adalah jangan ada di antara 2 kategori hakim tersebut. Ini kan sebuah narasi-narasi, pernyataan-pernyataan yang kemudian sangat tidak elegan, ya. Ini sangat tidak mengedukasi bagi proses-proses, ya, penanganan perkara, ya, upaya-upaya penyelesaian perkara. Bagaimana tidak, kenapa kemudian membangun kecurigaan yang berlebih, ya, terhadap hakim-hakim. Sejauh ini juga bahwa kan belum ada hakim yang ditunjuk untuk itu, karena memang, ya, prosesnya ini belum dilimpahkan ke pengadilan, ya.
Berkasnya masih dalam proses penyidikan, ya belum dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, kenapa Pak Egy kemudian dengan sejauh itu yang membangun narasi-narasi yang sebenarnya ini hanya akan menciptakan ya tanggapan-tanggapan negatif ya kepada Pak Egy Sujana. Ya. Kenapa? Karena narasi-narasi seperti ini jelas bahwa itu adalah ya bisa bermuatan kecurigaan ya yang negatif terhadap institusi dan profesi sebagai hakim, dengan lagi-lagi menyetir hadis Nabi. Nah, ini harus juga dilihat konteksnya. Disinilah sebenarnya ya Egy Sujana ini kadang terlalu berani ya untuk kemudian menarik-narik ya narasi-narasi agama untuk kemudian membangun argumentasinya untuk mencoba mempengaruhi publik ya, sehingga mungkin nanti ketika divonis ada lagi narasi baru ya, karena kenapa dia sudah membangun narasi di awal bahwa ya menurut Nabi itu kan ada tiga hakim, 2 diantaranya itu masuk neraka. Nah, sehingga mungkin ya asumsi-asumsi yang dia bangun itu bahwa kalau yang hakim yang kategori yang dimaksud Nabi masuk neraka itu, maka pastilah dia tidak akan bisa memvonis ya terdakwa itu secara adil. Artinya tidak bisa memberikan sebuah putusan yang adil kepada para pencari keadilan. Dan sekali lagi bahwa narasi-narasi ini jelas sangat tidak mendidik. Ini tidak elegan untuk kemudian selalu dimunculkan ketika kita sedang dalam proses ya mendampingi kasus-kasus ya. Seharusnya Pak Egy fokus saja untuk kemudian menyiapkan ya pembelaan-pembelaan, alat-alat bukti untuk kemudian membela Gus Nur dan Bang Bantri untuk membebaskan ataupun meringankan ya hukuman yang bakal menjerat. Tak perlu membangun narasi-narasi lain ya, kecurigaan-kecurigaan yang berlebih tanpa ada dasar-dasar yang kuat, karena itu juga bisa berujung pada ya dosa dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya kita bisa melihat bahwa mereka-mereka ini memang selalu menciptakan ya narasi-narasi yang kontraproduktif ya dengan upaya-upaya ya penegakan hukum kita. Semua yang dilakukan oleh negara, aparat negara seolah-olah keliru hingga salah. Tidak ada yang benar di mata mereka. Hingga hal yang belum ya di proses sekalipun, seperti proses di pengadilan yang hakimnya belum ditunjuk lagi sudah membangun narasi-narasi yang itu kontraproduktif. Karena yang jelas bahwa hakim itu kan memegang teguh prinsip dan kode etik sebagai hakim. Dia juga diawasi oleh ya komisi yudisial, sehingga jauhlah dari apa yang dinarasikan oleh Pak Egy Sujana ini. Dan ini tentu harus dilihat secara lebih cermat ya, secara lebih bijak ya, bahwa proses hukum itu diatur secara ketat oleh aturan mainnya nih Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan semuanya proses itu tunduk kepadanya. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang cukup menarik dari penyampaian Egy Sujana ya ketika mendatangi kantor polisi, bahwa nanti ketika Gus Nur ini kemudian didakwa di pengadilan, harapannya bahwa di antara 3 hakim ya sebagaimana yang dikategorikan oleh Nabi, 2 diantaranya itu masuk neraka. Dan dia berharap bahwa hakim nanti yang proses ini bukan di antara 2 yang dimaksud oleh Nabi. Ini kan sebuah narasi yang sangat tidak mendidik, narasi-narasi yang membawa agama untuk kemudian membangun kecurigaan yang berlebih, padahal ini kan belum berproses, hakimnya juga belum ditunjuk. Inilah sebuah kekeliruan dari Pak Egy Sujana dalam membangun narasi-narasi yang tidak mendidik.